Husnanya Allah itu merepresentasikan, menggambarkan, menunjukkan. Menunjukkan apa Ustadz? Menunjukkan sifat-sifatnya Allah. Allah Ar-Rahman. Artinya Allah itu punya sifat sangat sayang. Ya, Allah Ar-Rahim. Artinya Allah itu punya sifat sangat kasih. Ya. Nah, Ustadz, apa emang ada bedanya? Kasih dan sayang itu ada bedanya. Ya, mungkin adik-adik sering bilangnya itu kasih sayang. Ya, memang itu dua kata yang digabung sebenarnya. Kasih dan sayang itu ada bedanya. Ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu dalam bahasa Arab ada bedanya. Nah, dan semua nama Allah itu ada bedanya. Ya, ada perbedaannya. Meskipun agak mirip, ya, dalam bahasa Arab itu biasa ya. Ada satu kata yang mirip secara makna tapi sebetulnya berbeda. Itu biasa di dalam bahasa Arab. Ya. Seperti kata, nah ini mohon maaf. Nah, adik-adik, ini bukan menjelek-jelekkan. Tolong diperhatikan dulu. Ini Ustadz bukan lagi menjelek-jelekkan. Tapi Ustadz sedang menyelamatkan pemahamannya adik-adik semuanya. Nah, ada satu Ustadz yang Ustadz tidak sebut namanya, yang terkenal banget dan pasti adik-adik suka dengan Ustadz ini. Di YouTube banyak videonya. Ya, Ustadz tidak sebut inisialnya, tapi Ustadz juga mengagumi beliau dengan kehebatan beliau, ya. Tapi semua Ustadz itu tidak luput dari kesalahan, ya. Dan ini kita saling mengingatkan. Apa kesalahannya itu? Ustadz ini bilang bahwasanya salah besar kalau anak yang sudah usia 10 tahun tidak mau sholat itu kemudian dipukul. Itu salah, kata Ustadz ini. Ya, kenapa? Karena hadisnya itu isinya tidak mau sholat ketika sudah usia 10 tahun itu fadribuhum. Nah, kan begitu ya. Ini ya, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum. Nah, dan pukullah mereka. Nah, ini adik-adik diperhatikan dulu. Wadribuhum, dan pukullah mereka. Nah, kata Ustadz ini tadi, nah, adik-adik silahkan cari Ustadznya siapa. Nanti kalau Ustadz nyebutkan namanya dibilang Ustadz Brili sensi sama Ustadz itu, nggak suka sama situ. Enggak, ini kritik ilmiah itu biasa adik-adik ya. Kritik ilmiah itu biasa. Nah, Ustadz ini bilang wadribuhum itu yang disebutkan oleh Rasulullah kepada anak yang usia 10 tahun kok belum mau sholat, wadribuhum. Itu bukan pukullah mereka, tapi kasih mereka contoh. Karena kata wadribuhum itu asal katanya adalah doroba yadribu. Ya, yang mana artinya adalah memberi contoh. Itu kata Ustadz tersebut ya. Padahal kata wadribuhum itu maknanya adalah pukullah mereka. Ya. Nah, tahu dari mana Ustadz Brili? Taunya adalah dari para ulama yang lebih ahli, yang lebih tua. Ya, siapa contohnya? Yaitu contohnya adalah Syekh Nawawi dari Banten. Syekh Nawawi itu siapa? Silakan dicari sendiri. Nah, Syekh Nawawi itu mengatakan bahwa hadis ini maknanya adalah memukul anak yang sudah usia 10 tahun tapi tidak mau sholat dengan pukulan yang tidak membekas, dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jadi bukan memberi contoh. Ya, adik-adik ya. Nah, sama seperti itu, kalau ada kita itu belajar Asmaul Husna minimal 99 saja. Kok kita salah makna, salah
kalau salah terjemah yaitu fatal ya. Kalau salah makna itu juga harus hati-hati. Misalnya Al-Aziz itu kita maknai Maha Perkasa kan secara terjemahan. Lalu kita maknai Allah itu suka merusak. Misalnya seperti itu, suka merusak ini dan itu karena Allah Maha Perkasa. Nah, ini kita harus hati-hati karena itu bukan makna dari Al-Aziz. Itu makna dari Ad-Dhar. Ya, coba diperhatikan Asmaul Husna kan ada Ad-Dhar, Maha menimpakan bahaya. Nah, itu baru maknanya termasuk Maha merusak. Ya, Maha merusak tapi kan ada hikmahnya. Allah berbuat apapun itu ada hikmahnya. Ada pertimbangannya yang Allah lebih bagus pertimbangannya daripada manusia. Contohnya apa adik-adik? Contohnya ini sangat lucu sebenarnya. Coba diperhatikan adik-adik. Walaupun sambil mager-mageran, coba diperhatikan.